Karena lupa kamu atau terlupanya kamu dari wujud zikir Allah itu lebih berat dibanding keadaan lupa kamu ketika kamu masih berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ini disampaikan oleh beliau untuk siapapun dari murid-muridnya atau para pencari ilmu tentang taqarrub pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah benar-benar dekat pada Allah, hatinya selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ulama menjelaskan tentang ayat ittaqu haqqa tuqatih, di antara bagian dari takwa yang sampai tingkat hakikat haqqa tuqatih adalah selalu berzikir tanpa pernah lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja setiap dari kita kadang zikir dan benar-benar zikir lahir batinnya, zikir lisannya, zikir hatinya, zikir perasaannya pula, semua total zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir pula kesadarannya bahwa dia berzikir itu karena dapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pertolongannya dia tidak bisa apa-apa, termasuk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir kesadaran semacam itu, dia tidak akan pernah sum'ah, pamer riya akan zikirnya. Di hadapan orang banyak dia tetap zikir tanpa ada orang yang memantaunya, tidak ada siarannya, tetap saja zikir. Karena memang zikirnya itu benar-benar lillah, karena Allah. Sadar bisa zikir juga karena pertolongan Allah. Dia juga ketika zikir itu benar-benar ada dalam kesadaran sesuai dengan apa yang dia zikirkan. Kalau dia zikir itu dalam wujud membaca Al-Quran, maka pikirannya memahami apa yang dia baca dari Quran itu. Hatinya mengikuti ketika ada perintah ibadah, dia siapkan mentalitasnya untuk patuh beribadah. Kalau yang dibaca ayat-ayat tentang larangan Allah, dia juga menguatkan dalam hatinya untuk tidak pernah melanggarnya. Kalau tentang sikap-sikap akhlak yang mulia, maka dia juga kukuhkan dalam hatinya untuk memenuhi semua akhlak mulia itu dalam hidupnya. Itu bagian dari zikir. Kalau dalam salah satu ayat Quran disebutkan wala taqrabus sholata wa antum sukar, jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Kata sukaro itu termasuk mencakup benar-benar mabuk karena minuman, karena mengkonsumsi apapun yang benar-benar mabuk. Dalam kondisi masih mabuk sholat. Tapi juga ada yang memperluasnya, apapun zikir yang diucapkan, ketika orang yang mengucapkan itu tidak ada kesadaran sama sekali terkait dengan apa yang dizikirkan, dia membaca ya Rahman ya Rahim, tapi tidak pernah menyadari apa makna Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, apalagi menginternalisasikan sikap Rahman Rahim pada dirinya ketika bermuamalah, berhubungan dengan sesama. Itu sebetulnya tidak banyak beda dengan orang yang mabuk, karena sama-sama tidak menyadari, tidak memahami, tidak menghayati apa yang diucapkan, sehingga hanya meluncur begitu saja. Karena itu terbaik orang berzikir baik secara lisan maupun zikir sir yang hanya ada dalam hatinya, tentu saja dibarengi dengan pemahaman tentang kata zikir yang dia pilih. Ketika dia baca sholawat, dia juga paham sholawat yang dibaca itu apa maksudnya. Bersolawat pada Nabi. Dengan bersolawat pada Nabi, dia berarti mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat pada Nabi, dia berarti menempatkan diri dalam posisi yang akan diberikan rahmat lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika siapapun dari kita
berzikir tetapi belum bisa dalam kualitas yang baik, zikir dengan hudur hati, jangan tinggalkan zikir. Karena dengan tetap berzikir kita punya harapan Allah akan berikan pertolongannya, sehingga akan meningkatkan kualitas zikir kita. Dari zikir yang dibarengi dengan ghaflah, hati yang lupa tentang siapa yang dizikirkan, hati yang lupa tentang adanya ma'unah Allah dalam berzikir, bahkan lupa pula dengan isi apa yang dizikirkan, apalagi internalisasinya. Ada harapan akan ditingkatkan menjadi zikir yang dibarengi dengan khudu. Hatinya hadir, tidak kemana-mana, hanya fokus pada zikirnya. Usul sambung dengan yang dizikirkan. Itu yang bisa diharapkan dengan tetap berzikir. Atau bahkan ada orang yang pernah diberi peringatan oleh kiai, al-hikmah mal istiqomah. Untuk mendapatkan hikmah, termasuk hikmah dari zikir apapun, penting istiqomah. Tetapi istiqomah itu tantangannya sangat besar. Seringkali orang bisa memulai, tapi untuk konsisten pada apa yang dimulainya itu tidak mudah. Seringkali terpotong, terputus. Kadang bisa memulai, tapi tidak bisa menjaga keberlanjutannya, tidak istiqomah. Meskipun dalam kondisi yang seperti itu, jangan putus asa. Tetap setiap kali ada kesadaran, lakukan zikir, dan semoga Allah meningkatkan zikir dari ghaflah menjadi zikir yang dibarengi dengan yaqadah, zikir dibarengi dengan kesadaran, sadar fikirnya, sadar perasaannya, membarengi apa yang dipikirkan. Bahkan semoga ditingkatkan sampai dengan tingkatan zikir dengan dibarengi ghaibah. Artinya tidak lagi melihat diri sendiri yang berzikir secara mandiri, tapi tetap saja semua disadari hanya terjadi karena maunah Allah, billah, dengan pertolongan Allah. Dengan dirinya sendiri sebetulnya tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa berzikir. Saya ingat ketika Abu Bakar, Umar bersama Nabi sedang bercengkerama, ditanyakan sholat yang terbaik, jawabnya sholat yang dibarengi zikir. Puasa yang terbaik juga puasa yang dibarengi zikir. Haji yang terbaik sama adalah haji yang dibarengi zikir. Bahkan zakat dan amal maliyah apapun yang terbaik adalah yang dibarengi dengan zikir. Semoga Allah menolong kita dengan ma'unahnya dan bisa zikir dalam apapun aktivitas kita yang baik dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.